Yuk. Devin, Iya, Pak. bisa ke depan sebentar. Ada yang mau saya obrolkan dengan kamu. Ya, kamu tahu kenapa Bapak memanggil kamu? Iya, Pak. Saya tiap kegiatan belajar sering melihat kamu tertidur di kelas saat belajar. Saya ingin kamu tahu bahwa belajar itu penting dan kamu sebetulnya punya potensi yang besar. Dan saya tahu sebetulnya kamu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Iya, Pak. Maaf, saya sering ujian di kelas. Iya, saya ngerti, saya maklum bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi sekarang kita tidak mencari siapa yang salah. Dan saya harap kita bisa cari cara atau solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini. Apa kamu setuju? Baik, Pak. Nah, sekarang kita cari tahu. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu sering tertidur di kelas. Apa ada sesuatu yang membuat kamu kurang tertarik dalam pembelajaran atau kamu merasa lelah? Saya sering merasa lelah, terutama saat malam hari saya sering belajar banyak untuk mengerjakan tugas atau ujian. Kadang saya juga merasa pelajaran membosankan. Oke, saya ngerti, saya paham. Tidur dan waktu istirahat itu penting ya. Tapi kita juga harus cari cara agar bisa memaksimalkan waktu belajar di sekolah. Kalau kamu terus tertidur di kelas, saya khawatir kamu nanti tertinggal pelajaran. Tentu kamu tidak ingin seperti itu, bukan? Iya, Pak. Saya mengerti. Nah, sekarang mari kita cari solusinya untuk mengatasinya. Menurut kamu, bagaimana kita bisa membuat belajar itu bisa lebih baik dan kamu tidak tertidur, kamu bisa tetap terjaga? Mungkin saya bisa lebih mengatur waktu tidur saya di malam hari dan mencari cara untuk lebih terlibat dalam pembelajaran. Saya juga akan mencari minuman yang bisa untuk membantu saya tetap segar di kelas. Atau saya akan cuci muka jika mulai merasa ngantuk. Oke, itu adalah langkah yang bagus, yang baik. Kesehatan dan kegiatan belajar sama-sama penting. Dengan menjaga keduanya, kamu bisa lebih baik dalam belajar dan meraih potensi hingga bisa berprestasi lagi. Iya, Pak, saya minta maaf dan berjanji akan berusaha untuk tidak tidur di kelas lagi. Oke, semangat ya. Apa kamu siap jadi orang yang lebih baik? Iya, Pak, saya tentu berharap dan ingin menjadi orang yang baik. Oke, syukurlah kalau kamu menyadarinya dan berusaha untuk berubah jadi lebih baik. Saya sangat menghargai dan saya dukung usahamu itu. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang kamu boleh kembali ke tempat duduk semula ya. Baik, Pak. Stefano, Iya, Pak. bisa duduk di sini sebentar? Oke, kamu tahu kenapa Bapak manggil kamu? Tidak, Pak. Oke, ini Dep ya. Saya ingin bicara dengan kamu tentang perilakumu di kelas. Saya lihat dan saya dengar kamu sering mengganggu teman-teman kamu dan juga mengacaukan kelas saat belajar. Ini bisa mempengaruhi proses kegiatan belajar mengajar dan juga kenyamanan semua orang. Maaf, Pak, saya tidak ada maksud begitu.
Ya, saya ngerti, saya maklum bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Sebagai manusia itu tidak ada yang sempurna, ya. Tapi sekarang kita tidak mencari siapa yang salah. Saya harap kita bisa mencari solusi bersama dan bisa mengatasi permasalahan ini. Apa kamu setuju? Baik, Pak. Nah, kamu pasti punya alasan, ya. Kenapa kamu sering buat kegaduhan atau keributan di kelas? Saya merasa bosan dengan pelajaran ini dan kadang saya ingin bermain-main atau mendapat perhatian dari teman-teman saya. Saya juga merasa cemas dengan tugas-tugas dan ujian. Baik, saya bisa paham. Semua orang ingin merasa diperhatikan, dihargai, dan kamu juga ingin bermain-main di kelas, tapi tidak dengan cara mengganggu teman-teman lain yang sedang belajar. Tentu kamu tidak berharap disebut sebagai pengganggu kan oleh teman-teman kamu saat belajar. Karena itu kita harus cari cara yang lebih baik agar kamu bisa mengatasi rasa bosan, rasa ingin diperhatikan dan ingin main-main itu. Iya, Pak, saya mengerti. Nah, sekarang yang terpenting kita cari bagaimana solusi ataupun jalan keluarnya. Bagaimana kita bisa membuat pembelajaran yang lebih menarik dan bisa membantu kamu lebih nyaman dalam belajar. Bagaimana pendapat kamu? Saya bisa lebih fokus pada pelajaran, mencoba berbicara dan bermain dengan teman-teman di luar jam pelajaran. Saya juga akan mencari cara untuk mengurangi kecemasan saya. Nah, itu cara yang bagus, langkah yang baik. Dengan kamu fokus ke belajar dan mengatasi perasaan kamu bisa mencapai hasil yang lebih baik dan buat kelas jadi tempat yang lebih nyaman buat kamu, buat kita, dan buat semua orang. Ya, Pak, saya minta maaf dan berjanji akan berusaha untuk tidak membuat gaduh dan mengganggu saat belajar lagi. Baik. Semangat ya. Apa kamu siap jadi orang yang lebih baik lagi? Ya, Pak, saya tentu berharap dan ingin menjadi orang yang baik. Alhamdulillah, jika kamu menyadarinya dan berusaha menjadi lebih baik. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang kamu boleh ke tempat duduk kamu lagi. Baik, Pak. Perasaan saya ketika ditanya sebagai siswa yang tertidur di kelas, saya merasakan gugup dan menahan tawa saat ditanyakan sebagai siswa tertidur di kelas. Saat saya ketika ditanya sebagai siswa yang bergaduh, saya merasa malu akan perbuatan saya dan saya ingin memperbaiki perilaku saya. Pesan saya, tidak boleh bergaduh saat ada pelajaran di kelas.